mungkin ya kita dalam rangka Kombel ya, komunitas belajar kita akan membahas apa-apa yang ada di kelas panjenengan, mungkin panjenengan mengalami kesulitan ataupun mengalami kendala dalam pembelajaran, ataupun ada siswa ataupun kesulitan dalam menyampaikan hal nanti akan kita intinya kita itu aja, kita berpandang, kita tidak usah tegang, yang penting semuanya bisa dalam hati. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti teman kita, teman-teman dunia, teman kita semua akan menyampaikan aksi nyatanya yang telah dilaksanakan di kelas teman kita itu yaitu Mbak Bibir. Pada kesempatan nanti kita bahas bareng-bareng, kita ngomong bareng-bareng tentang apa itu budaya positif, aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh teman kita. Oke, jadi monggo kita harus teman kita, intinya kita ucapkan apa-apa yang ada di dalam kita, dalam pikiran kita, bagaimana dalam rangka kita meningkatkan pelayanan kita kepada siswa-siswi kita, jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Putra putri kita bisa terlayani dengan baik. Kalau ada usulan nanti silakan disampaikan, kalau ada masukan ataupun ada yang kurang sesuai bisa disampaikan atau diutarakan pada kesempatan hari ini nanti. Nah, ini nanti mungkin kalau yang belum bisa kita selesaikan hari ini bisa kita sambung lagi pada kegiatan mobil pada minggu yang akan datang. Oke, demikian saya mengangkat pada siang ini, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi dan teman-teman kita meniru apa yang sudah dilaksanakan atau demikian. Terima kasih. Selamat belajar. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih buat waktunya pada siang hari ini. Tadi kita sudah beraktivitas, sudah menjalankan kegiatan kita di dalam mengajar, dan pada siang hari ini kita kumpul kembali di Kombel kita Bismarck SD Negeri Sumogari 1 untuk kita belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Kita akan belajar bersama, di mana saya ada tugas untuk pengibasan kepada Bapak Ibu guru di SD ini, karena tugas ini adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-11, di mana kita akan belajar tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya minta kita untuk bangkit berdiri dulu. Kita berdiri dulu ya. Ya. Bangkit berdiri. Nah, Bapak Ibu, coba lihat hadap-hadapan dengan teman yang perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Padahal di sini instruksinya hanya senyum. Ya. Lihat temannya, hadap-hadapan dengan temannya. Yang dilihat jangan mulutnya. Nanti kalau dilihat mulutnya nanti jadi, coba kita senyum dulu. Boleh giginya boleh kelihatan senyum. Sudah kita lihat. Kalau gitu, ayo tinggal 10 detik ya. Kita coba. Kita coba. 1, 2, 3. Kita lihat. Oke, yuk. Oke? Ya. Oke. Coba. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Tadi awalnya hanya senyum ya. Tapi apa yang terjadi? Tawa. Nah, pada siang hari ini yang tadi kita capek, lelah, dibilang ngantuk ya, karena sudah siang. Yang awalnya senyum bisa membuat bahagia.
pada siang hari ini. Bapak Ibu pernah mendengar kata kesepakatan kelas? Pernah. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Pernah. Nah, karena kita sebagai guru sekolah penggerak, otomatis kita sudah pernah belajar tentang ini. Tapi apakah sudah dilakukan di kelas? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini ada satu contoh kesepakatan kelas. Contohnya menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan di setiap sesi-sesi atau setiap diskusi, setiap apapun di kelas mungkin ada kesepakatan yang kita buat. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dari budaya positif kita akan belajar atau kita akan bersama-sama belajar pada kesempatan siang hari ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, kita akan belajar. Nah, di sini saya kasih statement seperti ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada di 6 itu. Oke, kita akan lihat satu persatu. Ya. Apa itu disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, apa itu kira-kira disiplin positif? Disiplin yang baik. Ya, boleh. Ya, kita akan lihat. Ini dia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini yang disebut dengan disiplin positif. Jadi, di mana kita harus menerapkan disiplin ini dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di situ ada kejujuran, ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini lebih mengarah kepada hal-hal yang melakukan segala tindakan itu lebih ke arah yang positif, begitu. Kita bisa lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kadangkala kita memberikan penghargaan atau kita memberikan hadiah kepada anak, reward kepada anak, hingga akhirnya motivasinya berbeda. Oh, saya mau belajar kalau Bu Guru kasih hadiah. Oh, saya mau mengerjakan ini karena Bu Guru kasih ini, kasih ini. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Di situ motivasinya salah. Jadi, di sini disiplin positif itu mengarahkan anak memiliki motivasi internal yang baik, sehingga tidak karena paksaan, tidak karena hukuman untuk menjalankan
tidak ada hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Ya. Lanjut, kemudian ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, disiplin, motivasi, dilanjut dengan keyakinan. Tadi sudah saya singgung tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa bedanya dengan aturan? Aturan dengan keyakinan. Kalau aturan biasanya dibuat oleh suatu lembaga atau hanya kepala sekolah. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu dilakukan atau dijalankan dengan kesepakatan antara murid dengan guru, antara guru dengan guru, yang terjadi kesepakatan. Nah, di situ nanti akan timbul satu tanggung jawab. Karena apa? Karena dari keyakinan, dari kesepakatan dijalankan dan dilakukan bersama-sama, nanti ada tanggung jawab yang akan kita lakukan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Bapak Ibu sudah menjalankan ini di kelas? Sudah ya? Bapak Ibu sudah menjalankan keyakinan ini? Sudah awal semester kemarin? Sudah membentuk keyakinan kelas? Sudah. Sudah ada rasa tanggung jawab antara anak dengan Bapak Ibu guru? Beberapa. Ya, nanti kita akan terus berkesinambungan untuk terus menjalankan. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, biasanya di situ menjaga kebersihan, betul ya? Mungkin ada situ, atau mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas yang mudah diingat, mudah dipahami, sehingga anak-anak bisa melakukan dengan tanggung jawab. Ya, jangan kiranya membuat keyakinan itu yang panjang atau yang susah, karena nanti anak akan sulit untuk melakukan. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh, misalnya keyakinan kelas, misalnya kelas berapa. Nah, di situ setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Nah, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah, sebelum masuk di sini ada kegiatan lagi supaya Bapak Ibu lebih bersemangat mengikuti, ya. Saya undang untuk bangkit berdiri lagi supaya kita lebih semangat, ya. Oke. Boleh berpasangan lagi, ini boleh bebas. Nah, ini boleh bebas. Nah, sekarang ditumpuk tangannya seperti ini. Saling bertukar ya. Oke, bertukar. Kalau saya bilang A, itu naik berarti ya. Yang bawah naik karena A. Oke, kita coba dulu. A, naik. Oke, yang paling bawah naik. Down, turun yang paling atas. Oke, kalau saya bilang fighting, yang paling atas. Oke, yang paling atas pukul yang bawahnya, tapi bawahnya supaya tidak terluka, supaya tidak sakit, menghindar. Nah, jadi perlu konsentrasi. Kita coba dulu. Up, iya, oke. Up, lebih sedikit cepat. Ayo, konsentrasi. Down. Down. Fighting. Iya. Siapa yang menang? Ada yang menang? Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Ayo, kita coba sekali lagi. Konsentrasi. 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 Oke. Up.
pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini makan, minum, itu untuk bertahan hidup. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, perlu makan, perlu minum, gitu ya. Kemudian yang kedua, butuh kasih sayang. Nah, Bapak Ibu butuh kasih sayang. Nah, ini pada dasarnya kita butuh diterima, butuh apa di sini? Iya, banyak, betul sekali. Jadi dasarnya manusia itu kita bertahan hidup, butuh kasih sayang, dan yang ketiga penguasaan. Kita butuh ini, ya. Kemudian butuh kebebasan, dan yang kelima butuh kesenangan. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya hatinya lagi tak senang, itu kebutuhan dasarnya kita, ya. Happy, nyaman, lah. Anak itu juga butuh ini, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita, tetapi anak di kelas itu juga butuh ini. Butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dari Bapak Ibu guru, kemudian butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kebutuhan dasar manusia, terutama anak-anak didik kita, ya. Selanjutnya, nah, saya ada studi kasus. Kita akan lihat studi kasus ini. Ibu Zulaikha, guru wali kelas, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kita akan lihat. Ya, alasan Tommy pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Nah, kemudian ini menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Bertahan hidup, karena butuh makan. Nah, dan bagaimana cara memenuhinya? Tadi dia malah minta bekal temannya. Nah, ini salah satu contoh bertahan hidup, betul? Yang dilakukan oleh Tommy. Nah, alasan kedua, kasih sayang. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu, nah, sehingga orang tuanya jadi apa? Memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang. Karena tadi wis ngambil paksa terus mendapat laporan, dari situ orang tuanya kan jadi perhatian, dibawa ke bekal. Nah, itu dia butuh kasih sayang, perhatian dari orang tua. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga. Nah, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Di kelas anak-anak kita kadang-kala ada yang seperti ini, deh. Ada yang suka minta temannya, ya. Ada atau tidak ada? Ada. Nah, ini pada dasarnya tuh anak tuh ini. Jadi pasti ada alasannya, kebutuhannya karena dia di dalam bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kasih perhatian tadi, dan terus kekuasaan, merasa dia yang paling besar. Nah, alasan selanjutnya menurut dari kebutuhan dasar tadi adalah alasan yaitu kebutuhan kebebasan. Karena dia merasa bosan, ya, dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya dengan cara meminta paksa. Ini sebenarnya kebebasan, ya. Selanjutnya yaitu yang kelima, kesenangan. Karena ia melakukan karena iseng saja. Loh, ini sebenarnya alasan anak-anak itu kadang-kala simpel, ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ketika diminta, temannya pasti apa? Marah. Nah, dari situ dia merasa senang. Nah, ini
kelas bisa, ya, di masyarakat iya, di keluarga juga bisa. Nah, kita akan lihat materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Nah, ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini posisi kita pada malam, ya. Dikasih hukuman. Nah, atau kita sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, orang kasihan Mbak Atu tau nak. Nah, itu jadi seakan-akan. Nah, jadi nanti betul. Nah, seperti itu Bu. Jadi kadang terus anaknya merasa bersalah, gitu ya, takut gitu. Atau kita guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman kadang-kadang anak-anak kita banyak yang cerita, curhat, gitu ya, apalagi kelas-kelas besar. Nah, itu atau guru sebagai pemantau. Ini mantau saja, ya. Atau guru sebagai manajer. Nah, ini sebenarnya adalah apa? Perenungan kita. Kira-kira selama kita menjadi guru, kita ini posisinya sudah di mana? Atau mungkin sudah ada, oh saya posisinya jadi teman dan jadi pemantau. Oh, atau mungkin saya sebagai guru yang suka penghukum dan menjadi teman juga. Nah, ini mari kita bisa renungkan. Oke ya, saya itu sudah sampai di mana toh ini kira-kira lewat posisi-posisi ini tuh mengingatkan kita. Selama kita mengajar, berarti posisiku ini. Oh, posisiku ini. Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu. Ini dia, 5 posisinya. Di situ, nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, itu ada kata-katanya yang Bapak Ibu bisa perhatikan, Bapak Ibu bisa simak. Bisa kemudian, oh berarti saya di posisi ini. Oh berarti saya di posisi ini. Gitu ya. Sudah diperhatikan ya Bapak Ibu? Ya, betul. Oke. Ya. Ini dia. Sebenarnya posisi kita adalah di sini aja. Di antara kelima posisi ini, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi sebagai manajer. Ini harusnya dari 5 tadi, ya, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu apa? Nah, sebagai manajer adalah guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada melibatkan murid bersama, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini sebenarnya manajer seperti ini gambarannya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, ya, ketika ada sesuatu hal itu harus bersama-sama dengan murid. Kemudian di situ murid akan merasa bertanggung jawab dan kemudian murid bisa menemukan solusinya sendiri. Tapi tidak dengan hukuman atau tidak dengan penghargaan, tetapi dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Oke? Kemudian selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif dari diri murid itu. Nah, apa itu restitusi? Nanti ada tahapannya. Jadi restitusi itu ada tahapannya untuk di dalam menyelesaikan masalah sehingga anak itu bisa mengambil satu keputusan dan yang positif dan menyadarkan anak. Gitu. Kita akan lihat. Ini dia segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan urutannya dari posisi kontrol restitusi menjadi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini dia tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketika Bapak Ibu di kelas atau di sekolah ini ada permasalahan kepada anak-anak kita, ini tahapan langkahnya di dalam menyelesaikan masalah, tetapi dalam situasi kondisi yang pas. Satu contoh misalnya anak itu sedang bertengkar. Nah, ketika bertengkar, kita ngambil langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Dipanggil dulu secara pribadi, ditanya
dari situ anak akan bercerita mengeluarkan semuanya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan, disinggung. Nah, kalau ini salah, kira-kira sudah pas belum dengan keyakinan kelas kita? Kalau misalnya belum, kembali diingatkan dan di situ anak akan menemukan solusi. Iya Bu, saya salah karena saya sudah melanggar ini tentang keyakinan kelas kita di sini. Nah, kemudian anak akan menyadari, ya kalau begitu saya akan berubah dan akan tidak melakukan lagi. Ini tahapan dari segitiga realisasi ketika ada permasalahan. Ini dia menstabilkan identitas ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian validasi yang tadi sudah ya, Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, oke, Bapak Ibu, ini dia. Seorang guru yang baik harus memiliki budaya ini, budaya positif ini, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi di dalam setiap permasalahan yang ada. Nah, budaya positif ini mari kita mau terapkan di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas kita, supaya keenam hal ini, konsep ini kemudian bisa kita terapkan bagi anak. Dan untuk apa? Kemajuan sekolah kita, kemajuan anak-anak, dan semuanya tadi berpusat kepada anak, menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian semoga pemaparan atau pengibasan tentang budaya positif saya pada siang hari ini bisa kita terapkan bersama-sama di kombel kita siang hari ini. Kita bisa melakukan ini untuk kemajuan sekolah kita, untuk pendidikan yang ada di sekolah kita, dan untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Joko selaku kepala sekolah yang ada di tempat ini. Monggo Pak Joko. Ya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Demikian tadi Bapak Ibu ya, disiplin positif yang telah disampaikan oleh teman kita Mbak Dwi. Monggo nanti kita introspeksi diri kita, mana yang sudah kita laksanakan, mana yang belum. Nanti kita ngomong bareng-bareng pada kesempatan hari ini. Nanti baiknya bagaimana, kalau ada usulan ya bagaimana, baik kita laksanakan. Monggo kita lanjut. Oke. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Hari ini sehat? Sehat. Sudah. Sarapan? Sudah. Dan sudah siap belajar? Sudah. Oke, yang semuanya berdiri dulu kalau sudah siap. Nah, oke. Kita mau berhadapan-hadapan dengan temannya, ada yang belum punya pasangan. Oh iya, berarti sama Tasya ya, sama Tasya dulu. Yuk, sama Tasya. Oke, ayo Syam. Nah, berhadapan-hadapan. Tangannya dikepal yuk. Nah, coba disusun bergantian dengan temannya. Ya, ayo disusun bergantian dengan temannya. Enggak usah pakai jempol, semua disusun gini. Tapi urutnya bergantian dengan temannya. Sudah? Sudah? Oke, kita mau konsentrasi pagi hari ini. Kalau Bu Guru bilang down, down itu apa? Turun ya? Turun. Berarti yang paling atas, kalau Bu Guru down, turun satu. Paling atas. Oke. Kalau Bu Guru bilang up, naik. Dari yang paling bawah, up, naik. Oke, konsentrasi. Terus kalau Bu Guru bilang fighting, nah fighting itu yang paling
Oke. Up naik. Oke. Up. Down. Down. Fighting. Ada. Gimana rasanya? Oh, dipukul sama temennya. Sudah konsentrasi pagi hari ini? Sudah. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Sudah pernah dengar? Belum? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Belum. Keyakinan kelas itu hampir sama atau mirip dengan yang namanya peraturan, tata tertib. Di sekolah di sini ada peraturan? Ada tata tertib? Contohnya apa? Apa? Betul. Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Terus, apa peraturan di sekolah ini? Itu juga boleh. Apa lagi? Memakainya apa ini? Iya, sesuai jadwal. Datang tepat waktu. Atau ada yang terlambat. Nah, itu yang disebut dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Anak-anak pernah membaca tata tertib dan aturan di sekolah ini? Pernah membaca? Pernah. Oke. Mungkin dari kelas 1 sudah diajarin, ya. Nah, pagi hari ini kita hampir sama. Keyakinan itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Tetapi dilakukan dan dijalankan dan dibuat oleh siswa dan bapak ibu guru terutama di kelas ini. Ya, kalau peraturan tata tertib biasanya yang buat siapa? Guru, kepala sekolah, betul ya? Atau pihak warga sekolah, betul ya? Tetapi kalau keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan antara murid dengan guru, antara guru dengan guru, terjadilah kesepakatan yang dibuat untuk nantinya menjadi kelas yang nyaman, kelasnya yang enak, kelasnya yang menyenangkan, dan dilakukan otomatis dengan bertanggung jawab. Karena apa? Dibuat bersama sama, tidak bu guru sendiri. Anak-anak harus datang tepat waktu. Anak-anak harus pakai sepatu hitam. Itu peraturannya bu guru. Tetapi kalau kesepakatan atau keyakinan itu dibuat bersama. Contohnya Pak. Contoh nih ya, di kelas ini saya sama bu guru. Contohnya kesepakatannya membuang sampah kepada tempatnya. Gitu ya. Atau misalnya satu lagi misalnya tentang harus jujur. Nah, itu juga bisa ya, kan tidak boleh mencontek. Nah, itu terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan ini biasanya akan dilakukan dengan tanggung jawab karena dibuat oleh anak dan guru sendiri. Anak yang membuat, terus nanti kita sepakati bersama. Nah, terjadilah keyakinan kelas. Keyakinan ini biasanya berpotensi kepada hal-hal yang mengandung positif. Jangan membuang, itu baru kesepakatan. Tapi kalau sudah masuk keyakinan,
Bu Guru sudah punya kertas, nanti Bu Guru akan bagi satu-satu. Anak-anak nanti akan menulis kira-kira di kelas ini tuh pengennya apa? Di kelas ini pengennya bagaimana? Apa yang diinginkan di kelas ini? Aku pengennya kelasnya misalnya bersih. Nah, gitu ya. Aku pengen kelasnya apa? Nah, nanti ditulis, terus nanti kita akan buat, terus nanti kita tempel di sini, terus nanti kita akan pilih jadilah keyakinan ke kelas kita. Nah, kelas ini yang melakukan keyakinan kelas ini yang melakukan siapa? Iya, betul. Kita semua warga kelas ini. Paham? Sampai di sini ngerti ya? Ya, oke. Nah, anak-anak sebelum kita mulai ini, kenapa toh kok harus membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Supaya apa? Kenapa? Kenapa harus membuat keyakinan kesepakatan tadi yang sudah Bu Guru jelaskan? Supaya apa? Kelasnya apa? Ya, betul. Kalau dengan keyakinan supaya kelasnya bersih, kelasnya nyaman, gitu ya. Berarti sampai di sini paham ya? Jelas ya? Oke, Bu Guru bagi dulu. Kita akan membuat, nanti ditempel ya. Nah. Jangan kebalik nanti nganunya, nulisnya. Jadi ini ada lemnya, jadi nulisnya nanti di sini kan otomatis nanti nempelnya dulu. Gitu ya? Ingat-ingat ya. Oke, kita bagi dulu. Sambil kita pikir dulu, kira-kira apa ya yang aku inginkan di kelas ini? Yuk sambil dipikir-pikir dulu aku inginnya apa di kelas ini. Oke. Yuk, aku ingin apa di kelas ini? Yuk, coba yuk. Kita akan belajar membuat kesepakatan bersama. Biasanya kan, Bu Guru yang membuat. Tapi hari ini kita akan buat bersama-sama. Oke? Sudah. Oke. Kita di sana. Yuk, silakan dibuat. Kelasnya, aku inginnya kelasnya jangan apa? Aku harus apa? Kita lihat aku. Boleh kecil di bawah ya. Ya, dicoba. Ya, dituliskan dulu. Apa itu keyakinan kelasnya kita? Ya. Harus apa misalnya? Satu aja. Kalau sudah silakan ditempel. Yuk. Mengerjakan PR tepat waktu itu juga boleh. Mendengarkan guru itu juga boleh. Ya. Atau boleh makan dan minum. Nah, itu juga silakan ditulis, boleh bebas. Ya. Menghormati teman yang berbicara, misalnya boleh. Rapikan barang sesuai tempatnya, boleh. Ayo, harus jujur atau apa? Nah, itu boleh. Ayo. Sudah? Kalau sudah ditempel di sini ya. Nanti kita akan pilih bersama. Ya. 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 Di kelas kita, yang khusus di kelas kita, kamu pinginnya apa di kelas kita? Yo, kenapa? Boleh. Yo, sudah? Kalau sudah silakan ditempel. Langsung di sini yuk. Yuk.
Ya, yuk. Silakan ditempel. Yuk, ada lagi, silakan. Yuk, nggak usah banyak-banyak, boleh, ayo. Yuk, silakan ditempel. Ya. Ada lagi? Masih ada lagi? Yuk, masih ada lagi? Yuk, silakan. Nah, sudah? Semua sudah? Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, kelas kita. Oke, Bu Guru akan bacakan dulu ya. Nanti kita akan pilih-pilih ya. Aku ingin kelas menjadi rapi, bersih, dan tertib. Wow, saya ingin kelas ini semua tertib. Sama ya ini ya? Sama ya? Bersih, tertib, ini juga tertib. Sama ya ini berarti? Ada kita ambil 1 poin. Sudah 1 poin di sini. Aku ingin kelasnya bersih nyaman, sama. Aku ingin kelasnya bersih nyaman, sama. Menghormati teman yang bicara, betul. Berarti di sini tadi adalah ingin kelasnya apa tadi pertama? Tertib ya, tertib. Yang kedua apa tadi? Kelasnya ya bersih. Nah, yang ketiga apa ini? Menghormati ya, menghormati teman berbicara. Nah, nanti kita akan lihat menghormati teman berbicara. Kita lihat lagi, ini sudah. Mendengarkan guru menjelaskan. Ingin kelas bersih nyaman, oke sudah. Menghormati teman berbicara sama dengan tadi mendengarkan. Berarti kita ambil satu kesimpulan aja. Menghormati. Nah, tidak teman tetapi menghormati ketika ada orang yang berbicara, gitu ya. Menghormati ketika ada orang berbicara. Ini berarti boleh teman, boleh Bapak Ibu guru ya. Mendengarkan Bapak Ibu guru ketika sedang pelajaran, sama, betul ya? Sama. Saya ingin kelas ini rukun. Nah, rukun itu tadi nyaman sudah. Menghormati teman yang sedang apa ini? Berdoa atau berbicara, oke boleh. Aku ingin kelas menjadi bersih tertib, sama. Aku ingin kelas ini bersih, sama. Saya ingin kelas ini menjadi bersih nyaman ya. Menghargai yang mengerjakan tugas atau berbicara. Bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Nah, dari beberapa yang kita tulis ini, yang pertama ingin kelas tertib, betul ya? Tertib di sini ya ada nyaman, gitu loh, rukun, betul nggak? Betul ya? Ingin kelasnya bersih, ingin menghormati ketika ada orang yang berbicara atau di saat Bapak Ibu menjelaskan. Nah, kira-kira ada lagi nggak ini yang perlu ditambah? Apa kira-kira kelasnya kita? Keyakinannya. Boleh ini enggak ya? Boleh enggak ini? Nah, apa ini? Iya. Boleh enggak di kelas ini? Boleh ya? Jadi ini juga termasuk tertib ini yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itu tertib ya. Ini kata positif. Perlu ditambah lagi keyakinannya? Cukup. Tertib sudah mewakili
datang tepat waktu, mengerjakan PR, rukun, nyaman, menjaga kondisi di kelas. Paham? Kelas yang bersih berarti di sini harus apa? Menjalankan piket dengan tanggung jawab. Menghormati ketika ada orang berbicara. Berarti Bapak Ibu guru atau teman ketika sedang berbicara. Kita sepakat dengan ini? Sepakat. Kita buat ini menjadi keyakinan kelasnya kita. Ya, kalau iya, ini bisa kita jalankan. Mulai kapan? Mulai kapan? Sekarang. Tapi untuk menjalankan ini tidak mudah. Ini harus dijalankan dengan tanggung jawab. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan penandatanganan. Nah, namanya keyakinan, namanya kesepakatan harus dijalankan oleh siapa tadi? Dijalankan siapa tadi? Semuanya. Berarti harus ada kesepakatan. Oke, kita akan maju satu-satu, bawa pulpennya, tulis nama dan tanda tangan. Tanda bukti kesepakatan. Ayo, siapa dulu dari sini dulu? Dari mana? Dari belakang aja. Ya, dari belakang dulu ya. Nama. Ya, di sini ya. Satu, nama terus tanda tangan. Oke, ini yang disebut dengan kesepakatan. Oke, yuk. Nama panggilan boleh. Ayo yang lainnya sambil aktif di dalamnya. Yo, satu-satu ya. Oke. Terus nanti kita tanda tangan bersama. Nomor 2 ya. Ya, nomor 6. Oh, kita tangan dulu.
Oke, kesepakatan dan atau keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Ya, beri tepuk tangan dulu. Jadi sudah sah dan siap kita mulai. Harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena ini dibuat bukan Bu Guru, tapi yang buat siapa? Kita bersama. Oke? Ya, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini sudah membuat keyakinan kelas kita. Bu Guru berharap bisa menjalankan dengan baik dan tanggung jawab. Dan waktunya kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Nah, anak-anak, kita memasuki pembelajaran. Tidak apa-apa, nanti dipotong. Kenalkan, nama saya Mikaela, kelas 5 SDN Semegawi 1. Kenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 5 SD Negeri Semegawi 1. Nama saya Jelita dari SD Negeri Semegawi 1 kelas 5. Perasaan saya sangat senang. Saya sangat semangat. Saya sangat antusias. Supaya kelas kami lebih tertib. Kelas ini supaya menjadi tertib. Supaya kelas ini bisa menjawab.